Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam khotbah online GPJ Anugerah Bermazmur 23 Agustus 2020. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau adalah juru selamat kami dan gembala agung kami yang baik, yang selalu menuntun kami dan membiarkan jalan kami ada di dalam damai sejahtera, di dalam kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, karena kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa, atas setiap kesalahan yang kami lakukan hari-hari kemarin dan hari ini. Kuduskan kami kembali, karena kami ingin benar-benar layak untuk menerima berita firman-Mu. Berbicara dan berkata-katalah, karena apapun yang Kau katakan sungguh sangat bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan kami, baik hari ini, selanjutnya, bahkan sampai pada kekekalan. Karena firman-Mu adalah kekal. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh memiliki konsentrasi yang cukup untuk bisa mendengar dan mengerti, memahami maksud-Mu. Kuduskan kami sekali lagi, kuduskan ruangan ini, dan biarlah kami boleh mendengar berita firman-Mu yang diurapi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin kita punya kerinduan yang sama, agar hari ini kita bisa tetap terhubung di dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, dan tentunya keadaan di dalam pimpinan dan anugerah Roh Kudus-Nya. Hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni bersabar dalam penderitaan. Saudara-saudara, ketika saudara mendengar kata sabar, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Apa yang saudara pikirkan tentang kata-kata itu? Ada orang-orang yang berkata bahwa sabar itu adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, sabar adalah sebuah ketenangan. Sabar tidak berbicara tentang segala sesuatu yang cepat-cepat, yang membuat keadaan menjadi kacau dan runyam. Tabah berbicara tentang tahan menghadapi cobaan hidup. Sabar berbicara tentang tabah. Dan saudara-saudara, saya ingin memberikan definisi sabar untuk membuat kita bisa lebih mudah mengerti dan memahami arti kata ini. Sabar adalah sikap pengendalian diri yang menghasilkan ketenangan dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Di dalam kesabaran, seseorang bisa menguasai dirinya begitu rupa sehingga dia tetap tenang di dalam segala situasi dan kondisi yang ribut seperti apapun. Orang ini akan memiliki keteguhan dan ketenangan yang luar biasa. Dan ketenangan itu bukan berada di luar, bukan ada di mimik muka wajahnya, bukan. Tapi ketenangan itu ada di dalam batinnya. Jadi saudara, sabar itu tidak tergesa-gesa, lalu cepat marah, cepat bertindak tanpa berpikir. Sabar adalah tenang dan tidak mendatangkan kekacauan. Dalam kesabaran ada kuasa mengendalikan diri dan menenangkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa seorang pahlawan yang merebut kota
itu pasti melakukan suatu usaha yang tidak mudah. Karena merebut kota itu berarti merebut suatu wilayah yang cukup besar, walaupun tidak sebesar merebut sebuah negara. Tetapi yang jelas pasti ada perjuangan, pasti ada kesulitan yang dihadapi, ada tantangan. Tetapi kalau dia berhasil merebut kota, maka dia ada pelawan yang hebat. Namun firman Tuhan berkata bahwa kesabaran itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Artinya apa? Tuhan sebenarnya ingin kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri, orang-orang yang bisa menguasai diri untuk menghasilkan ketenangan menghadapi segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan ini. Bukan orang-orang yang ribut, bukan orang-orang yang kacau, bukan orang-orang yang menggemparkan masyarakat sehingga mempermalukan nama Tuhan sendiri. Saudara-saudara, melalui sikap sabar ini Tuhan ingin dimuliakan namanya melalui kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bahwa ada 3 kecenderungan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, manusia selalu ingin memperoleh segala sesuatu secara instan, secara cepat. Hawa tidak mampu menahan diri untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia cepat-cepat. Itu sebabnya Hawa jatuh. Demikian juga dengan Kain. Ingin mengakhiri persaingan dengan adiknya atau saudaranya Habel secepat mungkin dengan jalan membunuhnya. Saudara-saudara, Kain tidak mau menunggu waktu untuk belajar memperbaiki kesalahan agar persembahannya juga akan diterima oleh Tuhan seperti adiknya. Andai kata dia mau menahan diri, dia mau sabar, mengendalikan dirinya, yang menghasilkan ketenangan di dalam jiwa dan batinnya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan jiwanya, yang membuat matanya tidak suka kepada Habel adiknya, maka dia akan terlepas dari kutukan. Dia akan terbebas dari dosa. Andai kata Habel mau menunggu sebentar dan mulai bertanya, belajar, mengapa adiknya Habel persembahannya bisa diterima oleh Tuhan sedangkan dia tidak. Kalau nanti dalam perjalanan waktu itu dia menemukannya, maka dia pun juga akan menerima berkat Tuhan karena persembahannya diterima oleh Tuhan seperti adiknya Habel. Tetapi sekali lagi, Kain tidak sabar dan akhirnya dia bukan menerima berkat melainkan menerima kutuk. Membunuh adalah pilihan hati Kain sendiri yang sesat untuk memperoleh kemenangan yang semu dan kelegaan yang sementara. 2 Maret 2014, Kompas.com merilis sebuah berita. Ada suami istri yang tega membunuh ayah kandung dan ibu tirinya. Anak perempuan mereka yang berumur 43 tahun bersama dengan suaminya memaksa kedua orang tuanya untuk memberikan warisan. Terjadilah pertengkaran yang hebat di sana. Sampai warga dan masyarakat datang dan melerai. Hari itu mereka kembali dan masalah seakan-akan selesai. Tetapi ternyata itu berlanjut. Perempuan 43 tahun bersama suaminya ini melakukan pembunuhan. Dan akhirnya ayah kandung dan ibu tirinya meninggal pada saat umur 71 tahun. Masih ada berita lain lagi di Kompas.com. Minggu 19 April 2020, masih barusan saja saudara. Di Magetan ada seorang petani dengan nama inisial S, umur 68 tahun, gantung diri karena tidak tahan akan sakit lambung yang sudah berjalan selama 2 tahun. Saudara-saudara, petani ini pun meninggalkan 2 pesan. Yang pertama adalah pesan
lokasi penguburan dirinya dan uang tunai Rp371.000 supaya dia bisa dimakamkan dengan baik. Ada lagi saudara-saudara orang-orang yang ingin mati karena terlalu banyak utang dan mereka tidak bisa membayar, dikejar-kejar debt collector. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan hutang. Yang punya kartu kredit jangan asal main gesek, karena saudara tidak akan mengalami kenyamanan hidup kalau sampai nanti itu bertumpuk lebih. Yang hutang, jangan membiasakan diri hutang. Lebih baik saudara siksa diri saudara untuk tidak hutang dan mengalami penderitaan yang sementara, daripada setelah hutang masalah seakan-akan sudah selesai, tetapi setelah itu saudara akan mengalami masalah persoalan yang lebih panjang lagi dan tidak selesai-selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal seperti ini tentu saja tidak baik. Ada orang-orang yang punya masalah dan mereka membiarkan diri mereka terlibat situasi yang pelik dan sulit. Tadinya mereka mencoba menghindar supaya masalah itu tidak terjadi dalam hidupnya secara sementara. Tapi setelah itu mereka sudah mentok, mereka mengalami masalah yang lebih besar. Jelasnya saudara-saudara, keadaan sukar di zaman dulu dan di zaman akhir ini banyak membawa korban bagi mereka yang tidak mampu bertahan di dalam penderitaan. Semua orang selalu ingin segala penderitaannya cepat berlalu. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bukankah mereka semua sama-sama manusia yang lemah dan terbatas? Maka perasaan dan sikap menghadapi masalah juga tidak akan jauh berbeda dengan orang lain, bukan? Yang kedua, di dalam kehidupan manusia cenderung mencari situasi yang enak-enak saja. Kemampuan untuk bergumul di dalam penderitaan begitu kecil. Seperti kata sebuah lagu, andai aku jadi orang kaya, andai aku naik mobil mewah. Saudara-saudara, ini adalah cita-cita semua manusia untuk hidup senang, nyaman, tidak ada gangguan, senang selama-lamanya. Semua orang ingin hidup enak, tidak ada masalah. Tapi apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, orang-orang dunia atau dunia berkata, mari kita ciptakan surga dan singkirkan neraka di bumi ini. Maka orang berusaha untuk bersenang-senang dengan caranya masing-masing, mencari kesenangan-kesenangan dunia dengan cara mereka sendiri, sehingga mereka terbebas dari masalah dan persoalan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa di dunia ini mereka bisa merasakan surga. Tetapi dalam realita manusia tidak pernah bisa terlepas di dalam yang namanya pencobaan. Itu sebabnya firman Tuhan justru mengajak kita melihat masalah secara positif dan tidak secara negatif. Apapun masalah itu, kita diminta menghadapinya dan tidak lari dari kenyataan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Satu kata yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini adalah, jika saudara-saudara dalam pencobaan, saudara-saudara sedang terpuruk dalam masalah, Tuhan berkata, bertahanlah. Bertahan adalah seruan untuk sabar, bukan tergesa-gesa ingin cepat masalah selesai.
Tidak ada yang seperti itu. Orang-orang yang ingin masalah cepat selesai cenderung melakukan hal-hal yang justru mempersulit hidupnya sendiri, menghalalkan segala cara yang akhirnya membuat masalah semakin bertumpuk-tumpuk. Saudara-saudara, diperlukan kesabaran, bertahan, dan bukan cepat-cepat menyelesaikan masalah. Bertahanlah, bersabarlah. Sikap pengendalian diri atau sikap menguasai diri yang begitu rupa untuk menghasilkan ketenangan di dalam jiwa dan batin untuk menghadapi situasi dan kondisi ya apapun juga, yang rumit dan sebesar apapun juga. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mau kita bertahan di dalam pencobaan? Karena sebenarnya di dalam pencobaan ada faktor pendewasaan, yaitu agar kita menjadi umat Tuhan yang tahan uji. Tahan uji, itu yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Orang yang tahan uji memiliki kuasa untuk mengalahkan rasa sakit, mengalahkan kepedihan. Dengan tahan uji, kita bisa menghadapi banyak masalah tanpa terseok-seok dan jatuh. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, orang-orang yang tidak belajar untuk menghadapi masalah dengan cara yang baik dan benar, mereka akan mengalami kesulitan untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Itu sebabnya suatu hari saya mengajari anak saya meminum obat yang pil, bukan yang sirup. Pertama kali dia minum, dia nggak bisa. Dia bilang, sulit papa. Lalu saya tunjukkan cara meminum. Saya minum, saya taruh di mulut saya, lalu saya minum air, gegak. Dan itu masuk ke tenggorokan saya dan selesai. Saya bilang, cuma begitu. Dia bilang sulit sekali. Lalu dia mulai penuhi mulutnya dengan minuman, penuhi mulutnya dengan air. Lalu dia mulai masukkan obatnya. Oke, dia berhasil saat itu. Tapi saya bilang itu cara yang salah. Lalu coba lagi suatu hari dia minum tidak dengan cara seperti itu. Dia taruh pilnya di mulut, lalu dia minum dengan air. Pertama tidak berhasil. Saya bilang coba lagi, dan akhirnya masuk. Dan sekarang dia sudah bisa minum pil tanpa kesulitan. Saya berkata kepadanya, jika hari ini kamu tidak berhasil, maka sampai besar nanti kamu akan kesulitan minum pil. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang-orang yang sudah dewasa, tetapi untuk minum pil saja dia seperti anak kecil, bahkan kalah dengan anak kecil yang bisa minum dengan gampang. Mengapa? Karena diperlukan belajar, diperlukan usaha, diperlukan pencobaan terus-menerus. Demikianlah di dalam kehidupan ini, Tuhan seringkali izinkan kita menghadapi itu terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita tidak kalah. Saudara-saudara, di dalam ini seperti dalam sebuah situasi seorang anak. Seorang anak yang diproteksi terlalu kuat di dalam segala sesuatu akan menjadi parah mentalnya. Mereka akan menjadi kesulitan di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mengapa? Karena masalah akan terus menyambutnya dari hari ke hari sesuai dengan usia pertumbuhannya. Ada beberapa anak yang menjadi begitu sangat manja dan tidak bisa beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Sementara teman-temannya yang lain melewati begitu saja, seakan-akan tidak ada masalah. Ada sebuah cerita yang saya dengarkan. Seorang anak dari seorang pejabat ternyata tidak bisa BAB di sekolahnya. Untuk BAB saja, buang air besar, dia harus pulang ke rumah. Saudara-saudara, mari kita berpikir sejenak. Betapa menderita dan betapa sakitnya anak ini. Waktu saya mendengar itu, saya prihatin dan sangat kasihan. Mengapa? Karena dia tidak bisa BAB di sekolah, dia harus pulang ke rumah. Berapa waktu, berapa lama dari sekolah dia menahan rasa sakit itu sampai ke rumah?
Tapi itu terjadi terus-menerus. Mengapa? Itu mungkin karena dia diproteksi. Bukan karena dia mengalami kelainan atau sesuatu hal yang buruk, tidak. Saudara-saudara, seorang anak harus diajar untuk menghadapi kesulitan sejak kecil. Lalu dia harus mulai beradaptasi dengan masalah-masalah yang ada sehingga dia tidak menganggap itu menjadi masalah lagi. Seperti anak ini. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan tidak mengajari umat lari dari masalah. Tuhan mau kita belajar menghadapi setiap masalah bersama Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Jika hari ini ada orang-orang yang merasakan pencobaan itu bertahun-tahun tetap sama saja, maka Tuhan hari ini cuma ingin mengatakan satu hal kepada saudara, yakni bersyukurlah. Karena saudara-saudara, orang yang menghadapi pencobaan terus-menerus dengan kondisi yang sama, sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahan uji. Seorang yang sedang melatih diri untuk mengangkat barbel yang begitu besar, tidak mungkin dia langsung mengangkatnya. Dia harus berlatih dari yang kecil sampai begitu lama dan mulai naik, ditambah kilonya, ditambah lagi kilonya, sampai akhirnya dia berhasil mengangkat barbel yang besar. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seringkali adalah masalah-masalah yang kecil dan itu mulai naik, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Mengapa? Karena Tuhan sayang kepada kita, supaya kita tidak jatuh ambruk dan sakit ataupun hancur, tetapi supaya kita bisa mengangkatnya walaupun besar, kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menahan rasa sakit, untuk menahan rasa pedih. Cara pandang melihat masalah tidak bisa kita samakan dengan cara pandang dunia menghadapi dan melihat masalah itu. Firman Tuhan mengajar bahwa masalah bahkan bisa memberikan keuntungan bagi kita. Ada banyak orang berpikir masalah itu hanya sesuatu yang buruk bagi mereka, tapi Tuhan mengajar kita masalah bisa memberikan keberuntungan, yaitu masalah dapat memberikan kepada kita mahkota di surga bagi kita yang mengasihi Dia. Karena apa? Karena kita mau bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita belajar satu hal, bahwa Tuhan mau kita bertahan menghadapi masalah agar kita menerima mahkota kemuliaan. Berapa banyak orang-orang yang bertahan di dalam pelayanan walaupun itu tidak menguntungkan, itu menyulitkan, itu menyakitkan, itu berat, tapi mereka tetap bertahan untuk menyelesaikannya sampai akhir dan mereka beroleh upah yang besar di surga. Yang ketiga, manusia cenderung menolak dan bereaksi negatif terhadap setiap masalah. Padahal saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita beranggapan bahwa masalah itu adalah musuh ataupun sampah, melainkan bagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita, agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang Dia izinkan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari kita belajar melihat masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita melihat lebih lengkap lagi di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi lama. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, ada 3 poin yang disampaikan di dalam surat Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini. Poin yang pertama adalah kita harus bersabar sampai Tuhan datang. Beberapa dari antara kita sering kali mempermasalahkan, sampai kapan kita harus bersabar. Ternyata Tuhan mau kita bersabar sampai Tuhan datang. Meneguhkan hati karena Tuhan sudah dekat. Bersabar sampai Tuhan datang itu artinya apa? Artinya kualitas kesabaran kita menjadi 100%. Itu seperti emas murni, begitu lama, tidak selesai-selesai sampai Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Itu pertanyaannya. Tuhan datang seperti pencuri dengan tiba-tiba. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan dia muncul, kapan dia datang. Yang kita tahu adalah kita harus terus bersabar sampai dia datang seperti pencuri, dan tiba-tiba dia mengangkat kita, memberikan mahkota kemuliaan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel. Bangun pagi, harusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam doa. Bukannya memikirkan persoalan rumah yang tidak selesai, cucian yang belum selesai, makanan yang belum siap, kantor yang waktunya terlalu pagi, dan lain sebagainya. Akhirnya hidup kita menjadi bangkrut. Bukan karena kita kehabisan uang, tetapi karena kita kehabisan energi untuk bersuka cita, kehabisan energi untuk bergembira. Saudara-saudara, Tuhan berkata jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Saling mempersalahkan itu justru akan mendatangkan hukuman bagi kita, mendatangkan jerat. Mengapa? Karena sang hakim sudah siap untuk mengadili umatnya. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencontoh kehidupan para nabi yang sabar dalam penderitaan atas nama Tuhan. Ingatlah Ayub yang sangat menderita, tetapi dia diberkati kembali 2 kali lipat. Saudara-saudara, jika kita mau sabar di dalam penderitaan, jika kita mau mencontoh kesulitan, masalah persoalan yang dialami oleh para nabi, oleh para rasul, oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan beroleh keyakinan bahwa setelah kita selesai di dalam masalah-masalah dan pencobaan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mengapa? Karena kita percaya, kita tekun dan setia kepada Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dengan demikian, yang pertama, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan suka yang instan, tetapi yang ada prosesnya. Mengapa? Karena segala sesuatu sebenarnya sangat singkat, karena Tuhan akan datang. Saudara-saudara, ada orang-orang yang ingin segala sesuatu selesai dalam waktu yang begitu cepat. Ada masalah sedikit sudah gak kuat, kupuh, bingung, tergesa-gesa, lari sana, lari sini, cari solusi. Akhirnya tidak ketemu. Mereka menghalalkan segala cara seperti Saul yang kemarin saya singgung. Dia datang kepada dukun di Endor,
untuk bertanya kepada arwah Samuel. Saudara-saudara, hal seperti itu bukan membuat kita menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat, tapi justru berkepanjangan karena kita akan menghadapi kutuk dosa, kita akan menghadapi hukuman Tuhan dan lain sebagainya. Mari jadi orang-orang yang bersabar dan bertahan di dalam pencobaan. Yang kedua, janganlah menjadi orang-orang yang mencari situasi yang enak-enak saja. Karena Tuhan mau kita menjadi umatnya yang kuat di dalam menghadapi masalah yang besar dan memuliakan namanya. Karena kita bisa memenangkan peperangan, kita bisa memenangkan pencobaan dan ujian itu. Tuhan mau kita bukan cuma jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Yang ketiga, jangan menolak dan bereaksi negatif terhadap masalah. Karena Tuhan mengizinkan masalah itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Menolak masalah itu sama dengan menolak Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Mungkin ini terlihat seakan-akan sangat ekstrim. Untuk apa kita hidup dalam masalah? Bukankah tanpa masalah Tuhan juga bisa melakukan sebuah proses yang baik? Tapi saudara-saudara, mari kita lihat bersama. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata, bertahanlah di dalam pencobaan. Bahkan berbahagialah orang-orang yang mengalami berbagai macam pencobaan. Itu artinya Tuhan juga izinkan pencobaan-pencobaan, masalah, persoalan itu terjadi dalam hidup kita, jadi bagian dalam hidup kita, supaya kita bisa diproses menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang menang, orang-orang yang keluar sebagai pahlawan. Dan di sanalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati saya dan saudara pada hari ini, dan kiranya kita terus bertumbuh di dalam Dia yang mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin.